Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas salah satu adab yang penting juga kita perhatikan, yaitu adab ketika di pasar. Memahami tata krama dan sikap baik saat berbelanja di pasar sesuai ajaran Islam, karena agama kita telah mengatur segala sesuatu, termasuk diantaranya adab ketika kita di pasar. Bagaimana sih adab ketika kita di pasar? Mari kita pelajari bersama. Nah, teman-teman semua, kita mulai dengan satu pertanyaan, yaitu apa itu adab di pasar? Kita harus mengetahui dulu apa itu adab di pasar. Adab adalah sopan santun dan tata krama yang baik menurut ajaran Islam. Di pasar, kita harus bersikap jujur, ramah, dan tidak berteriak-teriak yang mengganggu orang lain. Penting untuk menjaga pandangan mata dan tidak berlama-lama agar tidak mengganggu aktivitas berbelanja orang lain dan tetap fokus pada kebutuhan kita. Dan juga ketika di pasar, kita tidak boleh berlama-lama di pasar karena di sana adalah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang maksiat, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melalaikan, dan seringnya kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita di pasar. Maka dari itu jangan sampai kita berlama-lama di pasar. Teman-teman semua, ketika di pasar pun kita harus ada doa yang harus kita baca ketika ingin masuk pasar agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya ialah yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya kerajaan dan segala pujian. Dia menghidupkan dan mematikan, Maha hidup dan tidak mati, di tangannya segala kebaikan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Orang-orang yang membaca ini, apabila kita membaca ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita ketika kita berada di pasar. Kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang mau celakai kita, maka karena doa ini insya Allah Allah akan melindungi kita. Allah melindungi kita dari apa? Dari godaan syaitan. Karena pasar ini adalah salah satu tempat yang disukai atau dicintai oleh setan. Maka kita jangan sampai berlama-lama di pasar. Nah, teman-teman semua, muncullah pertanyaan, mengapa pasar tempat setan berkumpul? Ada 3 jawaban di sini. Sabda Rasulullah SAW, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan paling dibenci adalah pasar. Kalau Allah benci kepada pasar, maka yang mencintai pasar adalah setan. Maka kita jangan berlama-lama di sana. Yang kedua, banyak godaan. Pasar sering menjadi tempat orang melupakan ingat kepada Allah, lupa ingat Allah karena sibuk dengan transaksi jual beli dan keuntungan. Yang ketiga, hal-hal buruk. Penipuan, riba, dan persaingan yang tidak sehat sering terjadi di pasar, sehingga kita harus waspada dan berdoa. Seringkali di pasar terjadinya orang-orang saling menipu, seringnya terjadi orang-orang saling sikut, sehingga muncullah rasa permusuhan di sana. Maka kita jangan sampai termasuk berkumpul di tempat golongan orang-orang yang sering saling bermusuhan itu. Selanjutnya, teman-teman semua, ketika kita di pasar, Rasulullah juga mengajarkan kita agar memohon perlindungan ketika di pasar. Doanya, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi suq wa khairi ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, aku mohon kebaikan pasar ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung dari keburukan pasar ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Kita berlindung, kita meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan apa yang ada di pasar ini, dan kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari segala keburukan yang ada di pasar ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita, dan dengan izin Allah kita akan baik-baik saja, baik ketika masuk ke dalam pasar maupun setelah keluar dari pasar itu. Selanjutnya, teman-teman semua, ada adab lain saat di pasar. Ada beberapa di sini. Yang pertama, jangan berteriak, hindari membuat gaduh atau kebisingan yang mengganggu orang lain yang sedang berbelanja atau berbisnis. Yang kedua,
tepati janji. Inilah kebiasaan atau sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, memenuhi kesepakatan jual beli dan tidak mengingkari janji kepada penjual maupun pembeli lain. Yang ketiga, bersikap ramah, berbicara dengan sopan dan ramah kepada penjual dan pembeli lainnya dengan senyuman yang tulus. Yang keempat, minta izin, tidak mengambil barang tanpa izin pemiliknya, selalu sopan dalam meminta atau menanyakan sesuatu. Ini harus diperhatikan karena banyak orang yang asal ngambil barang ternyata dia lupa kalau dia itu belum bayar. Nah, yang terakhir, belanja dengan niat baik, datang ke pasar hanya saat benar-benar membutuhkan, bukan karena iseng atau kebiasaan buruk, bukan untuk refreshing di pasar, bukan untuk menghilangkan penat di pasar, tapi di pasar hanya kita datang untuk memenuhi kebutuhan kita saja. Kalau ingin belanja kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan saja. Itu dia beberapa adab ketika di pasar. Teman-teman semua, di sini ada sebuah kisah Rasulullah SAW sering berbelanja sendiri di pasar dengan sangat jujur dan amanah. Beliau selalu mengajarkan bahwa di pasar kita harus selalu berdoa dan berzikir untuk terjaga dari godaan. Rasulullah pernah bersabda bahwa pasar adalah tempat yang penuh dengan ujian dan godaan, maka kita harus bersikap hati-hati dan waspada. Kejujuran dan kesabaran Rasulullah dalam berdagang menjadi teladan sempurna bagi semua umatnya. Inilah awal dari gelar Rasulullah SAW yang dijuluki Al-Amin. Ketika itu beliau adalah seorang pedagang yang sangat jujur. Beliau menerapkan sistem kejujuran dalam dagangannya sehingga orang-orang percaya dengan beliau dan membeli dagangannya dengan ramai. Inilah yang harus kita tanami ketika kita baik menjadi seorang penjual ataupun seorang pembeli, maupun ketika kita di pasar. Kita harus menanamkan sifat kejujuran pada diri kita, dan dimanapun kita harus berusaha untuk selalu berbuat jujur. Teman-teman semua, kisah lain juga terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini dikenal jujur. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang sangat dikenal dengan kejujurannya saat berdagang di pasar. Beliau juga menolak keharaman. Suatu hari Abu Bakar menolak keuntungan yang tidak halal, walau sangat menguntungkan baginya. Beliau meninggalkan sesuatu yang haram walaupun itu hasilnya banyak demi hal yang halal. Kemudian pelajaran berharga, sikapnya mengajarkan kita untuk selalu jujur dan amanah dalam setiap transaksi di pasar. Yang terakhir, kejujuran membawa keberkahan dalam rezeki dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah hilang. Ini merupakan sesuatu yang bernilai pada diri seorang muslim. Ketika dia dalam hartanya mendapatkan keberkahan, maka yang dimaksud dengan berkah ialah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada hartanya itu. Maka kita harus senantiasa menanamkan rasa kejujuran pada diri kita agar harta kita, agar apapun ilmu kita juga menjadi ilmu yang berkah. Teman-teman semua, muncul pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus beradab di pasar? Ada beberapa jawaban di sini, yaitu hubungan baik, menjaga hubungan yang baik dengan sesama dan meningkatkan rasa solidaritas di antara pembeli dan penjual. Yang kedua, menambah keberkahan, mendapatkan keberkahan, barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan berbelanja kita, sehingga pembelanjaan kita menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terjaga dari dosa, menjauhkan diri dari dosa, perbuatan buruk dan terpengaruh oleh godaan yang ada di pasar. Yang empat, menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi teman-teman, keluarga dan semua orang yang melihat perilaku kita. Dan inilah yang dilakukan sekali lagi oleh Rasulullah SAW sehingga orang-orang percaya dan meniru perbuatan beliau, sehingga sahabat beliau yang terbaik yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengikuti langkah beliau menjadi seseorang yang dipercaya dan dibenarkan. Itulah prinsip yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Teman-teman semua, sekarang kita masuk pada kesimpulan materi kita. Jadilah muslim beradab di pasar. Ketika di pasar, masuk dengan baca doa,
kemudian terapkan adab sopan santun dan kejujuran dalam setiap transaksi dan interaksi ketika di pasar. Yang ketiga, ikuti teladan. Sebaik-baik teladan kita ialah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi akhlak yang lebih baik. Yang keempat, raih berkah. Dengan begitu, pasar menjadi tempat yang membawa kebaikan, berkah, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mulai sekarang, mari kita mulai dari sekarang menjadi pribadi yang beradab, bertakwa, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menerapkan ini, teman-teman, maka kita akan menjadi seorang muslim yang menerapkan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita akan menjadi seorang muslim yang kafah. Kita akan mengikuti selangkah Rasulullah SAW, dan insya Allah akan bertemu dengan Rasulullah SAW, karena kita berusaha mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sekecil apapun. Ini perkara kecil, hanya sekedar beradab ketika di pasar, ini adalah kecil, namun bisa jadi inilah penyebab kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, mungkin hanya ini dapat Ustaz sampaikan. Mohon dipelajari dengan baik dan dipahami serta diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.